Jumlah korban meninggal akibat banjir lahar hujan Marapi terus bertambah. Tak hanya itu, pencarian korban juga masih terus dilakukan. Lalu bagaimana kondisi terakhir di sejumlah wilayah Sumatera Barat yang diterjang banjir lahar hujan? Dan bagaimana pula kondisi warga yang mengungsi? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari. Selamat pagi Pak Muhari. Selamat pagi Mas Randy. Melalui sambungan virtual juga ada Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Sumatera Barat Wengki Purwanto dan pakar lingkungan hidup dari Universitas Andalas Profesor Isril Berdi. Selamat pagi Pak Isril, Pak Wengki. Selamat pagi Pak Wengki. Selamat pagi. Pagi Prof. Ya, pagi. Ya. Baik, saya ke Pak Muhari dulu. Pak Muhari, kondisi paling akhir sebenarnya laporan dari teman-teman di Sumatera Barat bagaimana Pak Muhari saat ini? Ya, dari laporan yang kita terima dari BPBD Tanah Datar, Kabupaten Agam, Padang Panjang, dan Padang Pariaman, untuk total korban data kita yang per penutupan pencarian kemarin malam itu masih 50 meninggal dunia. 50 meninggal dunia. 50 meninggal dunia, Agam itu 20, kemudian Padang Panjang itu 2 jiwa, Tanah Datar 19, Padang Pariaman 8, dan Kota Padang 1 meninggal. Barusan tadi kita mendengar Bupati Tanah Datar menyebutkan bahwa per pagi ini sudah ditemukan sehingga total korban di Tanah Datar saja itu menjadi 22. Ini memang masih berpotensi akan bertambah karena kita masih punya di Tanah Datar itu 19 jiwa korban hilang. Masih ada 19. Ada 19 dan ini masih rata-rata laporan dari warga yang berdomisili di sana. Kita juga harus pertimbangkan bahwa ini adalah akses jalan nasional, bisa saja ada korban yang kebetulan melintas pada saat bencana terjadi. Ini juga menjadi perhatian kita sehingga kita menghimbau bagi warga Sumatera Barat pada umumnya yang merasa tidak mendapat kabar dari anggota keluarga sejak kejadian ini segera melapor ke posko-posko terdekat. Untuk akses jalan sendiri itu masih putus sama sekali, Padang Bukit Tinggi, jadi satu-satunya akses darat yang bisa ditempuh itu lewat Maninjau ke Pariaman, sehingga BNPB saat ini mendeploy 1 unit heli, Mas Randy. Heli ya? 1 unit heli yang kita akan manfaatkan untuk operasi evakuasi bagi korban yang membutuhkan pertolongan segera. Dan juga untuk mendistribusi logistik di daerah-daerah yang mungkin saja pada saat ini itu belum bisa terbuka akses daratnya. Jadi kira-kira ini yang akan kita lakukan sehingga benar-benar kita mencoba mengoptimalkan apapun yang bisa, sumber daya yang bisa kita deploy ke Sumatera Barat untuk bisa menjamin warga terdampak ini logistik dasarnya terpenuhi. Sejauh ini kan korbannya sangat banyak begitu ya Pak Muhari, bahkan bertambah dan berpotensi untuk bertambah. Sebenarnya apa sih yang paling menyebabkan dampak destruktif dari kejadian banjir lahar hujan ini atau banjir bandang lah boleh dikatakan, kalau orang Sumatera Barat bilangnya galodo katanya ya. Apa yang paling menyebabkan begitu destruktifnya bencana ini? Ya, sekiranya mungkin kita bisa melihat bahan yang tadi saya sampaikan. Ini kalau kita melihat titik-titik daerah terdampak ini Mas Ri, semuanya itu ada di jalur lahar hujan Merapi. Oh baik. Nah, pertanyaan kita saat ini adalah apakah peta kawasan rawan bencana Merapi ini sudah dipahami oleh pemerintah daerah? Kalau itu sudah, apakah sudah diimplementasikan dalam upaya kesiapsiagaan? Karena pasca Merapi erupsi akhir tahun lalu, kita juga tahu pas saat Merapi erupsi ini ada 21 pendaki yang kemudian juga menjadi korban meninggal dunia yang kemudian ternyata tidak mengetahui bahwa ada jarak radius 3 km yang tidak boleh dilalui. 3 km ya? Tidak boleh dilalui. Tidak boleh dilalui. Jangankan sampai ke puncak. 3 km dari puncak saya itu tidak boleh. Nah, kemudian ketika itu dilanggar, maka pasti ketika kita tidak tahu Merapi erupsi, akan sangat sulit untuk menyelamatkan diri pada saat kondisi sudah di puncak. Hal yang sama saat ini,
catatan BNPB dalam 2 bulan terakhir saja, ini sudah 3 kali. 3 kali. Lahar dingin ini. Oh, lahar dinginnya ya. Sehingga benar-benar kita harus melihat peta kawasan rawan bencana itu sangat banyak saat ini yang kemudian ada pemukiman masyarakat. Ini yang menjadi poin evaluasi kami BNPB nantinya dengan pimpinan daerah. Oke. Ya, saya ke Pak Wengki. Pak Wengki, kalau di Sumatera Barat sendiri, komunikasinya dengan pemerintah daerah di sana selama ini bagaimana? Karena memang intensitasnya kan cukup tinggi ya untuk terjadi banjir lahar hujan Marapi ini. Kemarin saya juga berbincang dengan pakar mitigasi bencana geologi, Pak Surono, itu mengatakan waspada ini sebenarnya sudah status waspada ini sudah diingatkan terus-menerus oleh ahli, oleh eksternal dari pemerintah. Tapi apakah koordinasi dengan pemerintah selama ini lancar, Pak Wengki? Ya, kami di Walhi sendiri melihatnya bencana di Sumatera Barat ini ada 2 kategori begitu Mas. Satu memang ini murni bencana alam, yang kedua ini bencana ekologis begitu. Nah, bencana ekologis ini dalam arti bahwa memang ada krisis ekologis yang telah terakumulasi dari tahun ke tahun. Nah, 2 kategori bencana ini mesti kita lihat dan cermati dalam konteks kesiapsiagaan ataupun penanggulangan bencana. Nah, terkait pertanyaan tadi memang menurut kami di Walhi ini memang kita masih gagap di Sumatera Barat dalam urusan penyelenggaraan kebencanaan gitu. Nah, selama ini energi kita di Sumatera Barat untuk urusan penanggulangan bencana lebih diutamakan pada menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami. Tapi untuk bencana alam lainnya seperti Merapi, termasuk bencana ekologis, ini seperti tidak terperhatikan dengan baik oleh pemerintah dan stakeholder terkait lainnya. Nah, seperti yang disinggung oleh BNPB tadi, bahkan BMKG sebenarnya ini kan sudah sering mengingatkan sejak awal. Ada peringatan dini dan analisisnya potensi bencana akan terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Dan alam sebenarnya kan ini juga sudah kasih peringatan sejak awal gitu ya, mulai dari banjir lahar yang skala kecil, sedang, dan akhirnya saat ini kemudian membesar. Nah, memang kita tidak siap dan tidak siaga dalam menghadapi kemungkinan bencana lahar di Salingka Marapi ini. Nah, tentu saya sepakat tadi bahwa memang setelah masa tanggap darurat ini perlu kiranya kita bersama di Sumatera Barat melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang sistem penanggulangan bencana di Sumatera Barat. Nah, yang kedua memang khusus untuk daerah Silayang itu, ini semestinya tidak terjadi korban jiwa gitu. Ini murni bencana ekologis karena memang sejak tahun 2022 analisis bencana ini sudah banyak para pakar dan para pihak termasuk Walhi mengingatkan pemerintah begitu. Di situ bahkan tahun 2023 itu sudah ada rekomendasi sebenarnya secara resmi agar bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan di situ dihentikan dan segera dibongkar. Karena memang ini sudah dianalisis akan terjadi potensi risiko bencana yang cukup besar di kawasan tersebut. Baik karena memang daerah itu rentan secara bencana, pembangunan dan investasi di situ juga melanggar tata ruang dan tidak memiliki analisis risiko bencana begitu Mas. Kita sekarang lihat dari sisi perubahan iklim begitu. Apakah mungkin bencana yang terjadi saat ini di Sumatera Barat juga dipicu oleh perubahan iklim yang semakin meningkat dan sebenarnya ini meningkatkan warga sebenarnya untuk peduli terhadap lingkungan, Pak Wengki? Ya benar. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Maka tadi kami menyebut bahwa ini tidak hanya bencana alam ya, tapi bencana ekologis gitu. Nah untuk itu perlu memang kita memahami bersama ancaman bencana itu akan semakin meningkat karena perubahan iklim, alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan, termasuk pembangunan atau investasi yang mengabaikan kajian lingkungan hidup strategis dan aspek risiko bencana.
termasuk ini juga menurunnya kualitas daerah aliran sungai kita gitu. Oke, baik. Saya ke pakar lingkungan hidup ini, Profesor Isril. Prof, saya kemarin berbincang dengan Pak Surono ya dari sebagai pakar mitigasi bencana geologi. Beliau memberikan analogi yang cukup menarik begitu. Ketika ada normalisasi sungai, istilah normalisasi sungai, tapi yang tidak normal sendiri sebenarnya bukan sungainya, katanya begitu, tapi manusianya. Nah, perubahan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup ini yang harus diperhatikan. Sejauh ini apakah analogi itu tepat disandingkan dengan bencana yang terjadi di Sumatera Barat? Iya, Mas Radi. Saya kira Pak Surono terlalu ekstrim mengeluarkan pendapat itu. Saya ikuti juga di TV. Oke. Namun Pak Mas Radi ya, kita harus ingat ya, Sumatera Barat itu memang sangat fenomenal daerahnya. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa kita di Sumatera Barat iklim itu tidak ada musim kemarau, musim panas, tidak jelas ya. Pak Wengki ya, tidak jelas perbedaannya. Di waktu panas ada hujan, di waktu hujan ada panas. Jadi dengan demikian ketegasan musim di Sumatera Barat itu tidak bisa diperhatikan. Sehingga masyarakat juga begitu. Dia di musim kemarau ya tetap juga ada kegiatan, di musim hujan tetap juga ada kegiatan, karena tidak ada perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau. Ya, jadi lain dengan Pulau Jawa, Mas Radi, Pulau Jawa tegas sekali, musim kemarau ya panas ya, sekarang panas tuh. Kemudian kalau musim hujan ya hujan. Kalau Sumatera Barat enggak. Dan satu hal lagi yang harus kita pahami tentang Sumatera Barat. Jadi jangan disalahkan ya, jangan disalahkan Sumatera Barat, jangan disalahkan orang-orang Sumatera Barat. Sumatera Barat menghadap ke pantai barat ya, menghadap laut ya. Kemudian di punggung di belakangnya timur itu Bukit Barisan yang menjajar tinggi. Nah, dia dilalui oleh Katulistiwa. Ini anehnya, fenomenal sekali Sumatera Barat ini. Jadi kita tidak bisa menduga, kalau Pak Engki katakan tadi kita konsentrasi terhadap gempa, tapi sebenarnya di Sumatera Barat tidak gempa itu saja. Kita sudah merupakan etalase bencana alam. Ya, gempa tektonik ada, gempa vulkanik ada, banjir, longsor, patah semangka juga lewat Sumatera Barat. Kemudian banyak gunung berapi. Sumatera Barat banyak sekali gunung berapi dan dibelah oleh Bukit Barisan. Di Bukit Barisan itu banyak hulu-hulu sungai yang mengalir ke pantai barat dan mengalir ke Riau dan mengalir ke Jambi. Jadi hal begini, fenomena seperti ini, kondisi Sumatera Barat, kita juga tidak bisa salahkan masyarakat. Masyarakat tinggal di pinggir di kaki bukit Gunung Merapi itu sudah membudaya sejak dulu. Orang Sumatera Barat, orang Minang sudah arif dengan masalah gempa atau masalah bencana. Coba lihat rumah adat bergonjong yang besar itu, kaki tonggaknya, tiangnya itu tidak pernah menancap ke tanah, tapi di atas batu besar. Ya Mas Engki ya, di atas batu besar. Itu apa artinya? Ketika ada getaran, amplitudo, goyang bumi, rumah adat itu tidak roboh. Jadi sebenarnya masyarakat Minangka bahwa etnologisnya, etnosainsnya sudah sangat luar biasa saya lihat. Cuma kondisi Sumatera Barat itu seperti itu. Jadi kemarin itu, itu ekstrim. Dan banjir bandang kemarin atau Glodo kemarin itu syukur malam hari ya, masih dikatakan syukur juga, mohon maaf ya. Malam hari. Kalau siang hari, betapa anak-anak sedang menemani di Lembahanai, ratusan ya mungkin ribuan itu anak-anak. Banyak permandian anak-anak di sana, playground children di Lembahanai itu. Nah, kalau Glodo datang, siapa yang bertanggung jawab? Sementara papanya, mamanya selfie-selfian, duduk di warung minum kopi, anak-anak sedang menemani, syukur kita masih dilindungi. Jadi tidak bisa kita salahkan siapa-siapa dan juga tidak bisa disalahkan alam, Mas Radi. Demikian. Alam tidak bisa disalahkan. Iya. Dan masyarakatnya juga tidak bisa disalahkan. Tidak disalahkan. Ini karena ada faktor ekstrim
cuaca yang sangat ekstrim gitu ya, iklim yang sangat ekstrim di Sumatera Barat. Yang sudah dijelaskan oleh Profesor Isril tadi. Nah, kalau begitu saya tanya ke Pak Muhari, dengan kontur atau penjelasan dari Pak Isril tadi, di samping memang ada fenomena perubahan iklim lah boleh dikatakan tidak hanya di Sumatera Barat, mungkin di seluruh Indonesia, bahkan di dunia mungkin kalau kita ngomong berbicara perubahan iklim. Tapi kalau menurut penjelasan Pak Isril, cuaca di Sumatera Barat, iklim di Sumatera Barat itu begitu ekstrim. Nah, saya akan bertanya dalam konteks mitigasi bencana. Kalau begitu, bagaimana yang tepat untuk menanggulangi daerah-daerah dengan wilayah yang ekstrim, yang cuacanya ekstrim, iklimnya ekstrim, seperti di Sumatera Barat menurut penjelasan Pak Isril tadi? Bagaimana Pak Muhari? Iya, ketika kita melakukan evaluasi pasca bencana, satu poin yang paling penting untuk kita pegang bersama adalah kita tidak mencari siapa yang salah, tapi betul. Apa yang salah. Sehingga ketika kita tahu apa yang salah, kita bisa membuat cara, upaya supaya bencana serupa tidak terjadi di masa depan. Ya. Kemudian, saya setuju tadi ketika kita harus melihat ini, ada dua jenis bencana sebenarnya. Ada yang lahar hujan Marapi, Galudu, yang kemudian itu yang benar-benar kita mau sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa pemukiman-pemukiman yang memang masuk jalur lahar hujan itu, mari sama-sama kita berbicara dengan masyarakat. Kalau mereka berkenan kita relokasi, kalau tidak kita cari caranya apakah kita bangun sabodam seperti di Merapi, lahar-lahar itu kita hambat dengan sabodam sehingga kemungkinan bencana serupa ini bisa kita kurangi. Yang kedua, ini ada yang menarik di halaman pertama harian Kompas hari ini, Mas Hendy, bahwa ini tadi yang disampaikan oleh rekan Walhi dan Pak Prof bahwa BNPB menganalisa tahun 2013 di daerah Lembah Anai ini belum ada yang namanya pemandian itu. Kemudian mulai 2014, 2015 sampai 2024 itu menjamur sekali. Banyak sekali pemandian. Hal yang paling penting untuk kita pahami adalah ketika sungai ini dibatasi ruangnya, jadi ada yang namanya floodplain. Jadi ketika sungai yang seharusnya mungkin aliran airnya pada saat tertentu yang kita lihat biasa itu cuma sedikit. Tapi pada kondisi-kondisi ekstrim, dia membutuhkan ruang untuk meluber. Nah, ketika ruangan luber ini diisi oleh pohon, diisi vegetasi, maka arusnya akan tertahan. Tapi kemudian ketika kita bikin bangunan di situ, kita tembok, maka alur air ini akan semakin sempit. Mas Rendy coba bayangkan kalau kita punya botol. Sempit dan berbelok mungkin, Pak? Benar, kita tuangkan, itu di leher botol itu arusnya akan sangat kencang karena makin sempit. Itulah kemudian yang terjadi ketika pada saat debit ini mencapai puncaknya, itu tidak hanya tebing-tebing pinggir dan struktur bangunan, semua kolam renang itu yang disapu habis. Termasuk tebing jalan saat ini yang putus itu pun, itu karena dihantam oleh aliran kritis sungai yang pada saat itu awalnya dia mempunyai floodplain, daerah luberan. Ini kemudian dibangun sarana-sarana wisata. Ini menjadi, kalau kami di BNPB menyampaikan hak atas hak air itu jangan diambil. Kalau hak air ini kita ambil, pasti dia suatu saat dia akan balas nih. Jadi kita kembalikan hak air ini, ruang bidang mengalirnya supaya kita sendiri bisa menghindari bencana yang mungkin saja dalam hidrologi itu kita mengenal ada periode ulang banjir 1 kali 20 tahun. Ada periode ulang banjir 1 kali 50 tahun. Yang kemudian debit puncaknya itu berbeda-beda. Dan mungkin saja pada saat lalu ini pernah terjadi, tapi karena kondisinya pada saat itu alamnya di sekitar Lembah Anai ini masih bagus, ini tidak terlalu signifikan berdampak pada sarana infrastruktur transportasi yang ada di situ. Ini yang harus kita juga jadi poin kami untuk evaluasi dengan pemerintah daerah. Itu artinya kalau menurut penjelasan yang saya simak dari Anda tadi, Pak Muhari, artinya itulah yang menyebabkan banjir lahar hujan ini akhirnya meluas keluar jalur, keluar trek, begitu kira-kira? Itu salah satu yang berada di Lembah Anai. Kalau di tempat-tempat yang lain, di Tanah Datar, di Agam, Simpang Buki, ini memang pemukiman ini itu berada di jalur lahar dinginnya. Lahar hujan. Kenapa kemudian selama ini kami tinggal di sini tidak ada? Karena aktivitas erupsi Merapinya tidak ada yang sebesar akhir tahun lalu. Sehingga sangat banyak bukaan-bukaan baru yang pada saat hujan itu dibawa semua ke bawah. Baik.
Setelah jeda nanti akan saya tanyakan juga ke Pak Wengki dari Walhi. Bagaimana Anda atau Walhi di Sumatera Barat melihat peran pemerintah ini dalam melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan? Apakah sudah cukup tanggap dalam penanggulangan bencana juga termasuk yang terjadi saat ini? Sesaat lagi akan saya tanyakan ke Walhi Sumatera Barat. Bencana yang terjadi di Sumatera Barat saat ini, di mana ada 4 kabupaten yang terdampak banjir lahar hujan dan menyebabkan banyak korban jiwa. BNPB mencatat hingga tadi malam ya Pak Am ya, ada 50 korban jiwa yang meninggal, dan ini kita tentu sangat prihatin dan sebisa mungkin ke depannya bisa dicegah agar korban jiwa tidak terjadi lagi meskipun ada bencana alam yang terjadi. Tadi saya sempat bertanya ke Pak Wengki dari Walhi di Sumatera Barat, bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan dalam hal ini konteks kebencanaan yang saat ini terjadi di Sumatera Barat? Apakah juga sudah cukup tanggap dalam penanggulangan bencananya sejauh ini? Ya, kami melihat bahwa di Sumatera Barat urusan lingkungan ini masih terpinggirkan oleh pemerintah kita gitu. Oke. Yang kedua memang kita masih seperti yang saya sebutkan tadi masih gagap dalam urusan penanggulangan kebencanaan. Yang ketiga ini soal penataan ruang ini juga belum berbasis pada kajian lingkungan hidup strategis dan analisis risiko bencana. Oke. Nah, contoh yang paling nyata tadi yang juga disinggung oleh Prof dan juga dari BNPB bahwa kawasan Lembah Anai itu ini semestinya ya ini sudah terjadi bencananya gitu ya. Tentu ketika kita evaluasi, saya pikir pemerintah mesti berani secara terbuka mengakui selama ini mereka lalai dan salah begitu. Karena ini betul tadi bahwa ketika evaluasi tentu kita harus jujur begitu ya. Kalau memang pemerintah selama ini salah ya harus diakui kesalahan dan ke depan harus kita perbaiki kesalahan itu agar bencana demi bencana ini yang mesti bisa kita mitigasi sejak awal tidak terjadi lagi gitu. Oke. Nah, kawasan Lembah Anai ini sejak 2022 itu sudah kencang peringatan gitu. Bahkan di situ kan ada 3 status sebenarnya kawasan konservasi yang kemudian itu ada TWA Megagung, juga ada di tengahnya areal penggunaan lain dan juga kawasan hutan lindung. Nah, terkait TWA yang lokasi pemandian itu kepada teman-teman di BKSDA itu sudah sering diingatkan, meskipun peruntukannya itu taman wisata alam, tapi dengan pendekatan analisis risiko bencana itu nggak mungkin dijadikan wisata alam pemandian yang mengumpulkan banyak orang di situ. Sama saja kemudian kita menyiapkan kuburan massal gitu. Tapi kemudian ini lengah dan tidak didengar oleh BKSDA. Termasuk juga pembangunan lain, investasi lain di situ. Ini juga sudah sering diingatkan. Selain memang tebingnya itu secara geologi itu rawan, rapuh, di bawahnya itu sungai. Ini kan jalurnya sangat sempit sekali begitu. Bahkan 2023 sudah ada rekomendasi secara teknis agar kawasan itu ditertibkan, dibongkar agar memang tidak ada korban jiwa gitu. Karena ini sudah diprediksi. Nah, bahkan alam tadi disinggung ya, sungai dia akan mengambil apa yang menjadi haknya, air akan kembali mengambil apa yang menjadi haknya. 2023 itu sudah ada peringatan sedang dari alam sebenarnya. Bahkan mobil hampir hanyut di parkiran. Padahal di awal 2023 itu sudah direkomendasikan bongkar. Ada satu kafe Sakapa itu memang dulu sudah direkomendasikan bongkar, akhirnya alam yang kemudian membongkarnya gitu. Dan memang menurut kami baik BKSDA, Gubernur Sumatera Barat dan juga Bupati Tanah Datar, kita harus jujur bahwa memang ada kelalaian kita selama ini, maka ke depan pemanfaatan ruang kita harus berbasis kajian lingkungan hidup strategis dan juga berbasis kepada analisis risiko bencana gitu. Nah, investasi ini tentu kalau tidak diiringi dengan kajian lingkungan hidup dan juga tidak berbasis risiko bencana, tentu kerugian yang kita terima jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Nah, pembangunan ini kemudian juga lemah edukasi kebencanaan berbasis bencana ekologis ini yang kami sebut tadi,
kepada publik gitu. Karena memang pemerintah sendiri secara aktif berkontribusi untuk itu. Nah tentu ke depan kita juga berharap teman-teman dari BNPB juga concern dan mengingatkan pemerintah dan stakeholder terkait bahwa pembangunan itu sangat penting berbasiskan analisis risiko bencana gitu. Jadi aspek kebencanaan ini nggak bisa kita lupakan. Di samping memang Sumatera Barat butuh pertumbuhan ekonomi gitu. Ya, analisis kebencanaan perlu dilakukan untuk melakukan pembangunan-pembangunan di Sumatera Barat, itu tadi dari Walhi. Saya ke Profesor Yusril sebagai pakar lingkungan. Tadi Prof, ini tanpa bermaksud untuk saling menyalahkan juga, tadi juga kita bahas bersama bahwa sepakat kita tidak akan saling menyalahkan, baik itu menyalahkan alam ataupun menyalahkan masyarakat begitu ya. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, yang tadi juga Profesor sudah sampaikan begitu ya, yang paling tepat untuk secara kultural, secara metodologi kebencanaan begitu, yang paling tepat untuk memitigasi bencana di Sumatera Barat seperti apa? Terutama untuk kasus Gunung Merapi dan banjir lahar hujan ini, Profesor. Ya, Prof. Ya, terima kasih Mas Radi. Ya. Mas Radi. Kita harus lihat dulu landscape atau bentang alam Sumatera Barat. Kita banyak gunung, kalau tak salah lebih dari 70% itu kita punya kelerengan sangat curam sampai curam dan banyak bukit, banyak gunung. Mungkin sekitar 15 atau 10% yang relatif datar ya, terutama di pinggir pantai barat ya, yaitu Kota Padang, Padang Priaman, Agam, Pasaman Barat, dan kemudian pesisir selatan. Nah, hal ini perlu menjadi perhatian kita karena kita sedikit saja intensitas hujan tinggi, maka itu sudah bisa melahirkan dampak banjir. Jadi oleh karena itu ke depannya syukur sekarang pemerintah Sumatera Barat juga daerah lain sedang menyusun RPJP dan RPJM 20 tahunan. Jadi kita sarankan untuk program pembangunan di Sumatera Barat harus berbasis DAS, harus berbasis bencana lingkungan. Nah, dengan demikian saya kira untuk kedepannya kita bisa memitigasi, memperkecil risiko bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Nah, menyinggung dengan di Lembahanai tadi, saya perlu juga berikan klarifikasi. Lembahanai itu sebenarnya kan cagar alam, ya, cagar alam kemudian juga ada hutan lindung di sebelah sananya. Dan anehnya di tengah-tengah yang kecil itu yang tadi disebut dengan bantaran sungai atau air mengalir di sana itu ada APL, daerah APL ya, areal pengguna lain. Nah, ini boleh dibangun tapi harus seizin pemerintah daerah. Nah, APL itu kita ketahui adalah pemiliknya pemerintah daerah tanda datar. Nah ini, jadi kalau ada bangunan di sana tentu sudah ada izin. Ternyata setelah kita diskusi dengan Walhi dan lain sebagainya, ternyata belum ada izin. Nah ini masalahnya ditarik ulur itu. Sehingga jadi kita alpa dan terjadilah dalam tanda kutip pembiaran. Masyarakat mengatakan itu pembiaran. Jadi sebenarnya itu adalah tarik ulur ya, negosiasi. Jadi akhirnya berlarut-larut, nah terjadilah yang kemarin banjir bandang atau gelodo Sumatera Barat. Syukur saja tidak siang hari libur hari Sabtu biasanya anak-anak banyak mandi di sana. Kalau tidak hujan pun ada juga yang mandi. Nah, syukur sekali kita alhamdulillah tidak siang hari. Kalau siang hari betapa duka yang mendalam di Sumatera Barat. Nah, ini pembelajaran bagi kita, baik bagi masyarakat maupun pelaku manajemen daerah. Nah, ke depannya kita harus membuat program pembangunan itu berbasis DAS, berbasis daerah bencana alam. Ya, dengan demikian mungkin Sumatera Barat bisa diselamatkan karena Sumatera Barat itu memang beda dengan daerah-daerah lain ya. 70% itu daerahnya sudah merupakan kelerengan curam, sangat curam dan banyak bukit dan banyak pula gunung Merapi dan ditambah pula dengan patahan Semangka. Jadi manajemen daerah harus bijaksana melakukan pembangunan dan melakukan peluang ekonomi untuk masyarakat. Demikian, terima kasih. Baik, ya seperti yang saya dengar juga dari pakar mitigasi bencana geologi kemarin, Sumatera Barat itu memang kontur kebencanaannya lengkap begitu ya.
untuk Iya, betul. dari Pak gunung Strono. berapi ada, lalu lautnya juga punya potensi untuk terjadi tsunami jika memang ada gempa, Tsunami. dan gempa juga cukup Banjir rob, potensinya, ya banjir rob, gempa juga potensinya cukup tinggi, begitu kira-kira. Ya, abrasi pantai. abrasi pantai, ya begitu. Iya. Baik, nah saya akan tampilkan data peta kebencanaan yang terjadi di Sumatera Barat yang menimpa 4 kabupaten di Sumatera Barat dalam konteks bencana lahar hujan dari Gunung Merapi. Ini sambil dijelaskan Pak Muhari, bisa dijelaskan mungkin dari gambar yang kita tampilkan ini. Iya, jadi Mas Randi, semoga gambarnya bisa terlihat jelas bagi pemirsa Kompas TV ya. Bahwa itu daerah pertama yang merah itu adalah daerah yang sama sekali tidak boleh ada kegiatan. Itu daerah puncak. Kemudian yang merah muda itu juga yang berpotensi masih terjangkau oleh lontaran batu pijar, lahar. Nah kemudian yang hijau-hijau terang itu adalah daerah limpasan lahar hujan. Nah sekarang semua titik-titik yang terdampak bencana lahar hujan kemarin itu sudah kita petakan dengan balon-balon biru itu, Mas Randy. Itu bisa kita lihat semuanya, semua titik daerah terdampak itu semuanya berada pada daerah alur lahar hujan. Ini yang tadi di awal sekali saya menyampaikan bahwa apakah pemerintah daerah aware dengan ini, apakah tahu dengan peta kawasan rawan bencana yang diterbitkan oleh Badan Geologi ini. Kalau mengerti atau kalau tahu sampai seberapa jauh implementasinya. Memang pasti akan ada kendala karena sudah ada pemukiman di situ. Ini yang kemudian akan menjadi salah satu poin penting untuk diskusi kita. Kepala BNPB sedang di lokasi bahwa kalau kondisinya seperti ini, Mas Andi, kita tidak akan bisa menghindari masyarakat untuk kalau terjadi lagi bencana serupa, dan itu pasti akan terjadi. Hujan akan masih terus terjadi, kata Prof tadi bahwa Sumatera Barat ini nggak ada musim hujan, nggak ada musim panas. Sepanjang tahun itu akan hujan. Maka potensi akan terulang lagi lahar hujan ini sangat-sangat tinggi, sehingga kita akan berpikir, kita akan lihat kembali untuk daerah-daerah yang saat ini sangat terdampak. Ketika kita melakukan rehabilitasi rekonstruksi, tentu saja kita tidak berpikir untuk membangun ulang kawasan pemukiman di tempat yang sama. Poinnya di situ, sehingga kita bisa memastikan nanti di masa depan bahwa masyarakat yang saat ini ada di situ bisa terhindar dari bencana serupa. Ya, ini kami tegaskan lagi bahwa peta kebencanaan yang barusan kami tampilkan ini sudah disampaikan kepada pemerintah ya di Sumatera Barat jauh-jauh hari sebelum bencana ini terjadi, karena ya memang bencananya intensitasnya cukup tinggi. Karena tadi dijelaskan oleh Profesor Isril juga iklim di Sumatera Barat agak anomali begitu ya. Kadang di musim panas juga hujan bisa turun begitu. Nah ini yang sama-sama juga harus kita sikapi bahwa peta kebencanaan ini bukan sesuatu yang tidak bisa diimplementasikan, harus diimplementasikan karena sudah dikaji sangat mendalam untuk menghindari potensi dampak destruktif yang disebabkan oleh bencana. Nah saya juga ingin menanyakan soal kondisi pengungsian Pak Muhari. Ini sebelum saya tutup perbincangan kita pagi hari ini. Untuk warga yang mengungsi, pendistribusian bantuan sejauh ini sudah lancar atau sudah terdistribusikan dengan baik? Iya, tadi malam pukul 10.30 data kami menunjukkan ada 3.396 jiwa mengungsi. Itu di Kabupaten Agam ada 1.159 dan di Tanah Datar 2.039 jiwa. Sebagian besar dari mereka ini masih memanfaatkan sekolah-sekolah dan masjid dan rumah kerabat dan saudara masing-masing. Tapi tentu saja pendataan kita lakukan berapa warga yang saat ini tidak bisa kembali ke rumah masing-masing, sehingga kalau warga yang memang rumahnya tersapu itu hitungan kami sementara ini itu ada 79 rumah Mas Randy yang benar-benar tersapu hilang. Artinya 79 kakak ini tentu tidak punya tempat untuk pulang. Artinya ini akan butuh waktu cukup lama
mereka untuk tinggal di pengungsian. Nah, ini akan ada beberapa skema nantinya, apakah berupa skema dana tunggu hunian, jadi kita memberikan istilahnya mungkin dalam tanda kutip uang kontrak rumah gitu. Setiap kakak. Kami mengharapkan tentu saja Bapak Kepala BNPB saat ini sudah di Sumatera Barat, pasti kita akan meminta pemerintah daerah untuk bisa bergerak cepat. Karena yang namanya data ini pasti dinamis. Tapi tentu saja kita tidak bisa menunggu data ini lengkap dulu semuanya baru kita bergerak. Jadi seberapa bisanya kita sudah memverifikasi by name by address, diverifikasi di SK-kan oleh pemerintah daerah, kita akan langsung melakukan langkah-langkah untuk apakah itu mulai berbicara tentang pembangunan kembali rumah di tempat yang berbeda, atau di satu lahan relokasi khusus bagi warga yang saat ini terdampak. Baik, informasinya juga hari ini Pak Presiden Joko Widodo ya akan berkunjung ke sana ya? Mungkin. Ya, bagaimana Prof? Iya. Singkat saja sebelum kami tutup. Sebelum terjadinya pemulihan lingkungan, saya sangat usul untuk kita jinakkan ya Gelodo ini, kita jinakkan lahar dingin di musim penghujan ini. Bagaimana caranya? Kita buat cek dam atau waduk retensi di sekitar Gunung Merapi, waduk retensi atau embung-embung, sehingga aliran lahar dingin dan aliran debit air runoff bisa dikendalikan masuk dulu ke waduk-waduk yang kita buat di sekitar kaki Gunung Merapi. Dengan demikian ancaman Galodo mungkin bisa sudah diperkecil. Jadi kita tidak perlu relokasi masyarakat. Saya kira di Sumatera Barat untuk relokasi masyarakat itu susah sekali karena tanah ulayat yang menjadi menyangkut. Oleh karena itu jalan tol di Sumatera Barat sulit untuk dibangun karena melalui jalan tanah ulayat, apalagi relokasi ini. Ini harus menjadi PR pemerintah daerah. Demikian, terima kasih. Nah, inilah yang mengharuskan bahwa kita harus benar-benar bisa duduk bersama karena secara kultural juga harus diperhatikan. Tadi seperti Prof. Isril katakan, dan juga secara metodologi kebencanaan tadi ya Pak Muhari juga perlu diperhatikan. Ada masukan-masukan yang sangat berharga dari para ahli ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat agar bencana seperti ini yang periodik dan cukup intensif sepertinya akan terjadi di Gunung Merapi bisa terhindar di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi para narasumber saya pagi hari ini. Ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pak Abdul Muhari. Terima kasih Pak Muhari. Lalu juga ada Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Sumatera Barat Wengki Purwanto dan Pakar Lingkungan Hidup dari Universitas Andalas Profesor Isril Bert. Terima kasih para narasumber. Selamat pagi, sehat selalu Bapak-bapak.